Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama dan kami dari kelompok manajemen strategik 7 ingin membawa Anda memahami bagaimana sebuah perusahaan infrastruktur terbesar Indonesia, yakni PT Jasa Marga Persero, menjalankan strategi bisnisnya. Coba bayangkan ketika Anda berkendara di jalan tol, mungkin Anda hanya melihat aspal yang mulus dan garis putih yang tegas. Namun di balik kenyamanan perjalanan Anda tersimpan strategi bisnis yang sangat kompleks. Strategi itu menentukan siapa saja yang boleh menggunakan jalan, berapa tarif yang harus dibayar, dan juga bagaimana perusahaan bisa tetap menguntungkan. Setelah itu, bagaimana mereka terus bertahan di industri yang sangat kompetitif ini. Hari ini, kami akan menganalisis strategi jasa marga menggunakan dua pendekatan profesional yang digunakan oleh para analis industri, Porter Five Forces untuk memahami persaingan, dan SWOT analisis untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Nama saya Raihan. PT Jasa Marga Persero adalah sebuah badan usaha milik negara yang beroperasi sebagai operator jalan tol terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Maret 1978 dan terkenal dengan proyek ikoniknya, yaitu Tol Jagorawi yang merupakan jalan tol pertama di Indonesia. Saat ini, Jasa Marga mengelola 1.260 km jalan tol yang sedang beroperasi dan memiliki hak konsesi untuk mengelola total 1.736 km jalan tol. Jaringan mereka sangat luas, melintang dari Sumatera di barat, melewati Jawa yang padat, hingga ke Bali, Kalimantan, dan Sulawesi di timur. Dengan jangkauan yang sedemikian luas, Jasa Marga memiliki pengaruh besar terhadap konektivitas transportasi di seluruh Nusantara. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kinerja keuangan mereka. Di tahun 2024, Jasa Marga mencatat pendapatan sebesar 28,7 triliun, yang menunjukkan peningkatan luar biasa sebesar 34,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total pendapatan itu, sebanyak 17,19 triliun berasal dari tol revenue, yaitu biaya jalan tol yang dibayarkan oleh pengendara. Margin EBITDA mereka yang menunjukkan seberapa besar laba operasional mereka mencapai 61 sampai dengan 62%, yang merupakan angka yang sangat sehat. Dan pada akhir tahun 2024, laba bersih mereka mencapai 4,53 triliun. Mengapa performa mereka begitu kuat? Tentu saja karena industri jalan tol Indonesia sedang berkembang pesat. Pemerintah, terutama di era pembangunan infrastruktur terakhir, sangat memprioritaskan pembangunan jalan tol untuk meningkatkan konektivitas nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meski Jasa Marga tidak sendirian di industri ini, ada Hutama Karya, Waskita Toll Road, dan operator jalan tol lainnya. Namun, Jasa Marga tetap menjadi pemain pasar terbesar dengan pangsa pasar yang paling dominan. Halo, saya Muhammad Ali Ansori atau biasa dipanggil Ali. Jadi untuk memahami sebenarnya bagaimana strategi kompetitif Jasa Marga bekerja, kita perlu menggunakan sebuah kerangka analisis yang sangat terkenal dalam dunia bisnis, yaitu Porter's Five Forces. Kerangka ini dirancang untuk menganalisis 5 kekuatan kompetitif yang membentuk profitabilitas dan daya tarik sebuah industri. Yang pertama, mari kita lihat ancaman pesaing baru yang ingin masuk industri jalan tol ini. Ancaman ini dinilai rendah. Mengapa ancaman pesaing baru sangat rendah? Karena jujur saja masuk ke industri jalan tol sangat sulit. Ada beberapa alasan. Pertama, pemerintah memiliki kontrol penuh atas akses industri ini melalui sistem konsesi. Artinya tidak semua perusahaan bisa begitu saja membangun jalan tol sendiri, harus ada persetujuan dan izin dari pemerintah.
Yang kedua, investasi awal yang diperlukan sangat besar, mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah. Ini bukan bisnis yang bisa dimulai dengan modal kecil dari sebuah startup. Yang ketiga, untuk menjalankan bisnis jalan tol, sebuah perusahaan memerlukan keahlian teknis yang mendalam, hubungan yang kuat dengan pemerintah, dan kekuatan finansial yang solid. Jasa Marga sebagai pemain yang sudah established, sudah memiliki semua itu, brand mereka sudah dikenal, teknologi mereka sudah canggih, dan network mereka sangat luas. Semua aset ini tidak mudah ditiru oleh pesaing baru. Yang kedua, kekuatan tawar-menawar supplier pihak yang menyediakan bahan dan layanan bagi jasa marga. Kekuatan ini dinilai rendah hingga sedang. Siapa saja supplier utama jasa marga? Mereka antara lain kontraktor konstruksi yang membangun dan merawat jalan, perusahaan yang menyediakan teknologi sistem transportasi cerdas atau Intelligent Transport System, dan pemasok material konstruksi. Jasa Marga memiliki leverage yang besar dalam bernegosiasi dengan supplier ini karena mereka adalah BUMN yang memiliki akses preferensial ke supplier lokal dan bisa menegosiasikan harga dengan lebih menguntungkan. Bahkan lebih dari itu, Jasa Marga memiliki anak perusahaan sendiri bernama PT Jasa Marga Toll Road Maintenance yang menangani pemeliharaan dan perbaikan jalan tol. Dengan memiliki perusahaan maintenance sendiri, Jasa Marga mengurangi ketergantungan mereka terhadap supplier eksternal sehingga mereka memiliki kontrol yang lebih besar. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli atau pengguna jalan tol. Aspek ini dinilai sedang hingga tinggi dan ini menarik untuk dipelajari. Siapa pembeli di sini? Pembeli adalah mereka yang menggunakan jalan tol, pengendara mobil atau komuter, perusahaan logistik, dan transportasi barang. Kekuatan tawar-menawar mereka datang dari kenyataan bahwa jalan tol bersaing dengan berbagai alternatif lain seperti jalan nasional yang gratis atau rute alternatif lainnya. Jadi secara teori pembeli punya pilihan. Namun, situasinya menjadi menarik ketika kita melihat ruas-ruas premium seperti Jakarta, Cikampek, atau Jakarta dalam kota. Di ruas-ruas ini, demand sangat tinggi dan alternatif jalan lain sangat terbatas karena lokasi geografis. Jadi, Jasa Marga benar-benar memiliki kekuatan monopoli di sini. Data membuktikan ini ketika Jasa Marga menaikkan tarif sebesar 17-35% di ruas-ruas tertentu, memang volume pengguna turun sedikit, sekitar 2-5%. Tapi revenue mereka justru naik sebesar 49%. Ini menunjukkan bahwa elastisitas permintaan ukuran seberapa sensitif permintaan terhadap perubahan harga sangat rendah untuk ruas-ruas premium ini. Dengan kata lain, pengguna tetap akan membayar tarif yang lebih mahal karena mereka tidak punya pilihan lain yang praktis. Yang keempat, ancaman dari produk pengganti atau alternatif transportasi. Ancaman ini dinilai sedang. Apa saja alternatif bagi pengguna jalan tol? Ada jalan nasional yang gratis dan high speed rail atau kereta cepat yang masih dalam tahap studi kelayakan, dan bahkan ada logistik udara atau kargo pesawat untuk pengiriman barang. Untuk barang-barang berat atau barang-barang yang perlu dikirim dengan cepat, ketika kereta cepat Jakarta-Surabaya mulai beroperasi di masa depan, mungkin banyak volume pengiriman akan beralih dari truk di jalan tol kereta. Begitu juga untuk urban commuting atau perjalanan dalam kota. Jakarta sekarang sudah memiliki sistem transportasi massal yang cukup besar dengan MRT atau LRT. Namun, untuk sebagian besar rute yang dikelola Jasa Marga, terutama di luar Jawa, belum ada alternatif substitusi yang sangat kuat. Jadi, ancaman dari produk pengganti masih moderate atau tidak mengancam secara langsung dalam jangka pendek. Yang kelima, rivalitas kompetitif antar pesaing di industri jalan tol. Nilai ini dinilai sedang. Industri jalan tol di Indonesia relatif terstruktur dengan baik karena sistem konsesi regional. Artinya Jasa Marga tidak langsung berkompetisi head to head dengan Hutama Karya atau Waskita Toll Road di ruas yang sama. Masing-masing pemain memiliki teritori atau wilayah sendiri. Namun, rivalitas tetap terjadi dalam bentuk tender konstruksi untuk proyek baru, kompetisi untuk mendapatkan kontrak pemeliharaan, dan tentu saja ketika ada proyek jalan tol baru dari pemerintah, setiap pemain berlomba untuk mendapatkan konsesi tersebut.
Apa implikasi strategis dari semua analisis Portes Vibes ini? Struktur industri jalan tol sangat terkonsentrasi dan regulasi pemerintah sangat ketat. Kombinasi ini menciptakan margin keuntungan yang sangat tinggi untuk pemain-pemain utama seperti Jasa Marga. Sebagai market leader, Jasa Marga tidak perlu khawatir akan ancaman yang baru masuk. Mereka memiliki kekuatan tawar yang sangat besar terhadap supplier, dan di ruas-ruas premium mereka bisa mempertahankan pricing power yang kuat. Semua ini berarti Jasa Marga bisa terus berkembang dan ekspansi tanpa khawatir akan ada gangguan disruptif yang serius. Nama saya Fabian. Sekarang kita masuk ke bagian SWOT analisis, di mana kita akan melihat strength, kekuatan internal, weakness, kelemahan internal, opportunities, peluang eksternal, dan trends, ancaman eksternal. Analisis ini akan memberi gambaran lengkap tentang posisi strategis Jasa Marga. Mari kita mulai dengan strength atau kekuatan-kekuatan Jasa Marga. Yang pertama, Jasa Marga adalah market leader yang tidak tertandingi. Mereka mengoperasikan 1.260 km jalan tol dari total 1.736 km konsesi mereka. Pangsa pasar mereka sangat mendominan, dan brand recognition mereka di benak masyarakat Indonesia sangat kuat. Setiap kali orang menyebut jalan tol, yang terbayang adalah Jasa Marga. Kedua, Jasa Marga memiliki jaringan infrastruktur yang terintegrasi di berbagai pulau dan koridor utama di Indonesia. Jaringan yang luas ini menciptakan apa yang disebut dengan network effect efisiensi dalam mengelola operasional dan pemeliharaan karena skala yang besar. Ketiga, sebagai BUMN, Jasa Marga memiliki akses yang sangat mudah ke pembiayaan dari pemerintah, obligasi, dan equity dari investor. Kekuatan finansial mereka sangat solid, rasional utang terhadap ekuitas mereka terjaga dengan baik, dan revenue mereka sangat stabil dan dapat diprediksi karena berasal dari tol revenue yang recurring. Keempat, Jasa Marga telah berinvestasi signifikan dalam teknologi dan digitalisasi. Mereka memiliki unit 3.000 CCTV yang memantau jalan tol, sistem manajemen insiden yang canggih, dan sedang mengembangkan Intelligent Transportation System (ITS). Mereka juga memiliki aplikasi Travoi dan GED, Jasa Marga Integrated Digital Map, yang meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi operasional. Kelima, Jasa Marga tidak mengandalkan diri hanya pada tol revenue. Mereka memiliki diversifikasi aliran revenue yang impresif. Tahun 2004, mereka mendapatkan hampir 9,97 triliun dari konstruksi revenue. Mereka sedang mengembangkan property development melalui Travoi Hub, dan mereka juga menyediakan manager system. Anak perusahaan seperti GMTO dan GMTM tidak hanya melayani jalan tol Jasa Marga sendiri, tetapi juga menyediakan operasional dan maintenance service untuk operator jalan tol lainnya. Model ini memberikan revenue tambahan. Keenam, ini yang paling menarik. Jasa Marga memiliki pricing power yang kuat. Mereka bisa menyelesaikan tarif di ruas-ruas tertentu hingga 35% dengan regulasi dari pemerintah. Data yang menunjukkan bahwa mereka menarik tarif truk memang turun
hingga 5%, tapi revenue mereka justru naik 49%. Ini menunjukkan elastisitas permintaan yang rendah di ruas-ruas strategis. Sekarang mari kita lihat sisi weakness atau kelemahan-kelemahan jasa marga. Pertama, jasa marga adalah BUMN. Sebagai BUMN, setiap keputusan strategis yang penting harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Ekspansi, penyelesaian tarif, divestasi, semuanya melibatkan birokrasi yang panjang. Ini membuat pengambilan keputusan menjadi lambat dan kurang agili dibandingkan perusahaan swasta. Kedua, banyak ruas jalan tol milik jasa marga sudah matang atau matur. Ruas-ruas seperti Jagorawi dan Jakarta sampai Cikampek sudah beroperasi bertahun-tahun. Dan pertumbuhan trafik mereka hanya sekitar 2-3% per tahun. Artinya, growth utama harus datang dari kenaikan tarif, bukan dari bertambahnya volume pengguna. Ini adalah model yang tidak distabili dalam jangka panjang karena pada suatu titik kenaikan tarif akan menciptakan resistansi yang sangat besar dari masyarakat. Ketiga, jasa marga memiliki kebutuhan capital expenditure yang sangat besar dan volatil. Di periode 2017 sampai 2019, mereka menginvestasikan hampir 46 triliun per tahun. Sekarang menurun menjadi 7-6 triliun. Tapi tetap fluktuatif. Volatilitas ini menekankan free cash flow yang bisa diberikan kepada investor. Keempat, jasa marga menyediakan layanan terbaik, tetapi ada isu dengan kemacetan dan kualitas layanan di beberapa ruas puncak seperti Jakarta dalam kota dan Jagorawi pada jam-jam sibuk. Indeks kepuasan pelanggan memang mencapai 5,04 dari 6 yang cukup tinggi, tapi tetap ada gap untuk improvement. Kelima, di beberapa koridor, jasa marga menghadapi kompetisi dari jalan nasional gratis. Ini terutama berdampak pada short haul urban roads, di mana pengguna punya banyak pilihan. Keenam, jasa marga baru saja investasi di beberapa ruas baru seperti Solo, Jogja, Balikpapan, dan Samarinda. Ruas-ruas ini masih dalam fase wrap up dan belum memberikan kontribusi revenue yang signifikan. Baik, sekarang mari kita lihat opportunities, peluang-peluang eksternal. Pertama, master plan infrastruktur pemerintah terus memprioritaskan pembangunan jalan tol baru. Trans Jawa, Trans Sumatera, dan berbagai rute premium baru terus dikerjakan. Jasa marga sebagai operator terpercaya memiliki peluang besar untuk expand market share melalui konsesi jalan tol baru ini. Kedua, pemerintah sekarang konsisten mengizinkan penyesuaian tarif reguler sebesar 6-7% setiap semester dari ruas-ruas matur, plus penyesuaian ad hoc ketika ada faktor luar biasa seperti inflasi tinggi untuk ruas-ruas besar seperti Jakarta, Tangerang, dan dalam kota yang memberikan 33% dari total volume dan 20% dari total revenue. Ketiga, transformasi urban mobility sedang terjadi di Indonesia. Jakarta Outer Ring Road 2 sedang dibangun dan sistem MRT terus di-expand. Keempat, relate
Bisnis milik Jasa Marga sedang berkembang. Travel Hub yang merupakan integrasi antara transportasi, komersial, dan layanan kesehatan sedang dikembangkan dalam 3 fase. Kelima, dengan investasi dalam ITS dan otomasi, Jasa Marga bisa menurunkan operation cost secara signifikan. Target mereka meningkatkan ROA dari 2,7%, itu rata-ratanya di tahun 2017 sampai 19 ke 3% pada periode 2024 sampai 2026 melalui peningkatan margin dari fixed gas. Keenam, Jasa Marga sedang melakukan difference atas aset non-core mereka. Mereka melalui equity financial di PT Jasa Marga Transjawa Tol JTT. Ketujuh, setiap kenaikan tarif di ruas-ruas top 5 bisa menambahkan annual toll revenue sebesar 500 miliar atau lebih. Terakhir, mari kita lihat trends atau ancaman-ancaman internal. Pertama, dari tekanan regulasi, statement sosial yang perlu diwaspadai. Setiap jasa marga memiliki penarikan tarif, sering terjadi gelombang komplain dari pengguna dan intervensi dari politis. Kedua, substitusi transportasi terus berkembang. Speed Rail Jakarta sampai Surabaya masih dalam tahap reactability, tapi ketika beroperasi bisa mengalihkan freight trucks dari jalan tol. Ketiga, ekonomi slowdown selalu menjadi ancaman. Jika ada resesi atau pertumbuhan GDP melambat, track volume akan turun dan toll revenue akan turun. Dampak ini terutama terasa dari rute-rute yang supply chain heavy. Keempat, kompetitor dari industri jalan tol seperti Waskita Toll Road dan operator lainnya terus berkembang. Kelima, jika Bank Indonesia melakukan monetary tightening atau pemerintah memotong investasi BUMN, cost on food bisa meningkat dan capex untuk ekspansi bisa melambat. Keenam, teknologi disruption seperti autonomous vehicles dan smart logistik bisa dalam jangka panjang mengurangi perjalanan atau mengoptimalkan route, menurunkan trucks volume. Yang ketujuh, regulasi lingkungan dan sosial semakin ketat. Carbon tax atau emission standar yang baru bisa meningkatkan operational cost.